Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 19 November 2023, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Dieter Nicholas. Ibadah ini akan disertai dengan ibadah anak. Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 26 November 2023, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Zivki. Ibadah ini akan disertai dengan ibadah anak. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Jemaat Tuhan yang diberkati, katakan shalom. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kasih salam, kasih senyum keluar dari bangku karena kita masih segini. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus teramat baik. Katakan Tuhan kita ajaib. Tuhan kita dahsyat. Tuhan kita besar. Katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita bersuka cita karena Allah kita sumber sukacita dan berkat kita pada pagi hari ini. Katakan amin. Mari kita bangkit berdiri bersama sekali lagi. Kita tepuk tangan. Kita kasih sorak-sorai kemuliaan yang besar bagi Allah kita karena Allah kita ajaib. Haleluya. Sebelum kita memulai ibadah, kita tundukkan kepala kita bersatu hati. Kita berdoa. Puji nama Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebesaran-Mu. Pada hari ini Tuhan, kami berkumpul di tempat ini dengan kekuatan yang baru, dengan sukacita daripada-Mu Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada karena kami percaya ada perkenanan Tuhan atas kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan ibadah-Mu adalah ibadah penuh janji. Ibadah-Mu adalah penuh Tuhan dengan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami. Dan kami percaya Tuhan ketika kami melepaskan pujian dan penyembahan, di situ Roh Allah Bapa hadir di tempat ini bersemayam di atas pujian kami. Dan kami bersuka cita karena-Mu Bapa. Kami mau tolak segala kuat kuasa yang bukan daripada-Mu. Segala bentuk intimidasi, roh-roh jahat, roh-roh yang mengganggu jalan ibadah kami. Dengan sehati, dengan sepikir Tuhan kami tolak, kami usir keluar di dalam nama-Mu. Biarkan nama Tuhan Yesus saja yang bertata di atas pujian dan penyembahan kami. Biarkan tutup bungkus oleh kuasa darah-Mu. Pagarilah kami dengan tentara malaikat surga-Mu Tuhan. Dan kami siap memuji, menyembah dan meninggikan nama Tuhan. Dengan segenap hatimu yang siap melompat bersama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kita memuji, kita menyembah. Haleluya. Kita bertepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Kita memuji, kita menyembah. Biarkan musik terus memuji Tuhan. Haleluya. Kami naikkan syukur kami di hadapan Tuhan. Biar segala yang bernafas kan memuji Tuhan. Dengan segenap hatimu singer bersama-sama katakan
masih ada semangat untuk memuji Tuhan, katakan amin. Katakan haleluya. Come on. Kita tepuk tangan di atas kepala GBI. Wow. Terpujilah namanya Dia yang kuat dan penuh kemuliaan. Katakan, sorakan haleluya dengan segenap hatimu. Terpujilah namamu Tuhan, Dia kuat, kuat dan penuh kemuliaan.
tangan kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Sebagai tanda kami berserah penuh di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau pada hari ini kami ada Tuhan, itu semua karena kasih-Mu. Itu semua karena perkenanan-Mu di kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, kami akan melewati musim demi musim bersama-Mu Tuhan. Kau akan menopang kami, Kau akan menjaga setiap langkah kami. Sampai Tuhan, kami bertemu dengan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan bagi Allah kita lebih dahsyat lagi. Lebih dahsyat lagi dalam hadirat Tuhan. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Lagu spesial untuk Bapak Gembala kita yang kemarin berulang tahun. Biar janji Tuhan terus digenapi oleh Pak Iwan di tempat ini, amin. Haleluya. Ada perkenanan Tuhan. Tuhan menggendong Om Iwan. Musim demi musim, hari demi hari, Om Iwan akan melihat kemuliaan demi kemuliaan. Amin. Bersama katakan, hanya Engkau Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ada janji Tuhan, amin. Bersama-sama katakan, hanya Engkau Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Terima kasih Engkau setia pada kami
pernah ditinggalkan Tuhan, aku tak sekali lagi di dalam hadirat Tuhan, dengan hati yang menyembah, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan Sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Kami tak pernah ditinggalkan Tuhan, Yesus kekuatan hidupku. Oh kekuatan, Yesus kekuatan di kehidupan kami Tuhan, terima kasih. Yesus kekuatan Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita menyembah. Mari menyembah di dalam roh dan kebenaran. Katakan, untuk kebaikan-Mu, untuk penyertaan-Mu, untuk kasih setia-Mu. Kami melihat bukti penyertaan-Mu hidup kami. Dan hadirat kami akan lihat bukti-bukti kebesaran-Mu. Kami akan lihat janji-janji-Mu digenapi. Mari Bapak Ibu, angkat suaramu di hadapan Tuhan. Angkat pujianmu di hadapan Tuhan. Ada nyanyian baru di tempat ini. Ada dupa yang harum berkenan di hadapan Tuhan. Di gereja ini ada ukupan yang harum berkenan di hadapan Tuhan. Bakar setiap kami, bakar setiap kami Tuhan. Biarkan gerejamu menjadi gereja-gereja penyembahan
dalam sorga, terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Kalau siang hari ini kami boleh berjumpa dengan saudara seiman kami, memuji, memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Kami percaya Engkau Tuhan yang disenangkan dengan apa yang kami lakukan. Nyatakan kuasa firman-Mu pada siang hari ini ya Bapa. Berfirmanlah buat setiap kami. Biar firman-Mu yang mengajar kami, mendidik kami. Firman-Mu yang menuntun kehidupan kami. Bahkan kami percaya firman-Mu yang akan mengubahkan kehidupan kami. Urapi mulut bibir hamba-Mu ini ya Bapa. Biar apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu adalah firman Tuhan yang murni dan yang rohani. Kami pulang dari tempat ini gak akan pernah sama lagi. Kami percaya yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang sakit disembuhkan, yang punya masalah Tuhan berikan jalan keluar dan kemenangan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap kita yang percaya dan siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan, berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom semua. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Saya berharap semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan sehat ya. Saya juga mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Ko Iwan nih. Dahsyat ya. Makin mulia di dalam Tuhan ya, makin dahsyat dalam pelayanan dan keluarga Ko Iwan ya. Ya, hari ini saya dikasih tema tentang sifat Tuhan yang sesungguhnya. Benar ya Bapak Ibu ya? Waktu saya dikasih lihat flyernya tuh, itu kalau nggak salah tuh bukunya Andrew Wommack ya Bapak Ibu ya. Itu buku bagus Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu suka baca buku juga, bacalah buku karangan Miles Monroe Bapak Ibu. Itu juga bagus Bapak Ibu. Saya baca 2 buku itu dari sejak saya sekolah teologi Bapak Ibu ya. Nah hari ini temanya sifat Tuhan yang sesungguhnya, dan hari ini juga ulang tahunnya Ko Iwan ya kemarin ya. Jadi saya harus nyambungin nih Bapak Ibu ya. Apakah nyambung? Ya saya percaya jemaat GBW Wow adalah jemaat yang cerdas Bapak Ibu ya. Bisa nyambungin Bapak Ibu. Nah kenapa kita harus mengenal sifat Tuhan? Kita harus kenal karakter Tuhan kita. Supaya saudara tidak kecewa dalam perjalanan bersama dengan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Kekristenan itu bukan jalan-jalan Bapak Ibu ya. Kekristenan itu adalah perjalanan. Bapak Ibu bisa bedain gak antara jalan-jalan dengan perjalanan? Kalau jalan-jalan itu gak perlu tujuan Bapak Ibu. Dan yang namanya jalan-jalan itu biasanya cuma seneng-seneng doang. Setuju ya Bapak Ibu ya? Ya, pernah ketemu temen di mall, kemudian Bapak Ibu sapa, bro, lagi ngapain lo? Enggak, jalan-jalan doang, jalan-jalan doang. Jadi jalan-jalan itu gak perlu tujuan. Nah kekristenan itu bukan jalan-jalan, kekristenan itu adalah sebuah perjalanan bersama dengan Tuhan Bapak Ibu. Ketika Tuhan berjalan bersama dengan saudara, Tuhan mau supaya Bapak Ibu sampai kepada tujuannya. Apa sih tujuan kita jadi orang Kristen Bapak Ibu? Menurut saya ada 2 hal yang penting dari tujuan kekristenan kita. Yang pertama Bapak Ibu semakin serupa dengan gambaran Tuhan. Saudara punya kualitas, saudara punya bobot Tuhan. Ya. Yang kedua Bapak Ibu bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Jadi bagaimana caranya kita mengukur kekristenan kita? Ya, Bapak Ibu ukur diri Bapak Ibu. Apakah makin hari kita makin punya karakter Kristus, makin hari kita gampang mengampuni, gampang mengasihi, ya kan kita punya kesulitan untuk membenci. Nah, itu udah mulai tuh ada kualitas Kristus dalam hidup kita. Yang kedua adalah kita makin bertumbuh enggak dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar Bapak Ibu ya, bagaimana Yesus membawa murid-muridnya Bapak Ibu. Ketika Yesus membawa murid-muridnya, saya mau kasih tahu bahwa perjalanan murid-murid bersama dengan Yesus itu bukan happy-happy Bapak Ibu ya. Yesus punya tujuan, ketika Yesus memilih mereka, Yesus mau membentuk kehidupan mereka. Dan Yesus mau supaya murid-murid ini makin lama makin bertumbuh di dalam Tuhan. Suatu hari Yesus mau pergi ya ke sebuah kota yang bernama Gerasa Bapak Ibu. Ya. Waktu dia mau pergi ke Gerasa Bapak Ibu, dia harus naik yang namanya perahu Bapak Ibu. Waktu dia naik perahu bersama dengan murid-muridnya, apa yang terjadi? Coba kita buka Alkitab kita, Matius 8 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-27. Oke? Kita mau
belajar apa karakter Yesus kita supaya kita semakin kuat apapun yang terjadi dalam hidup kita. Matius 8 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-27 kita akan baca bergantian. Saya ayat yang ke-23, Bapak Ibu ayat yang ke-27, kita berakhir di ayat yang ke-27. 1, 2, 3. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Ayat yang ke-24. 1, 2, 3. Makin lama makin pelan nih Bapak Ibu suaranya ya. Udah pada makan belum nih? Ya, coba sekali lagi ya. Kurang semangat nih. 1, 2, 3. Sekonyong. Katakan sama-sama, sekonyong-konyong. Katakan sama-sama, mengamuklah angin ribut. Jadi Bapak Ibu bisa bayangin ya, angin ribut ngamuk Bapak Ibu ya. Katakan sama-sama, Yesus tidur. Nah itu kata-kata kunci itu Bapak Ibu ya. Ayat yang ke-25, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Ayat yang ke-26, ia berkata kepada mereka, ayat yang ke-27 kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini? Nah Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ternyata waktu Yesus membawa murid-muridnya, perjalanan itu tidak selalu mulus Bapak Ibu. Mereka hari itu menghadapi badai, katakan sama-sama badai. Ya, hari ini saya nggak tahu bagaimana dengan kehidupan Bapak Ibu, ya kan? Mungkin hari ini ada beberapa di antara kita yang kesulitan ekonomi, kesulitan finansial, itu bisa jadi badai dalam hidup kita. Mungkin hari ini kita punya hubungan-hubungan yang mungkin rusak, suami istri, mertua menantu, anak orang tua, itu bisa jadi badai dalam kehidupan setiap kita. Mungkin ada juga beberapa di antara kita yang hari ini mengalami sakit nggak sembuh-sembuh, itu juga bisa jadi badai dalam kehidupan kita. Mungkin ada beberapa di antara kita yang sudah melewati badai, tapi saya percaya ada beberapa di antara kita yang mungkin sedang mengalami badai. Oke? Tapi hari ini belajarlah untuk bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Kita akan menjadi kuat di dalam Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Prinsip yang pertama, bagaimana caranya kita bisa mengenal Tuhan kita supaya kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang kuat melalui teks ini Bapak Ibu. Coba kita baca Matius 8 ayat yang ke-24. Alkitab katakan apa? Matius 8 ayat yang ke-24, ini kata-kata yang bagus Bapak Ibu ya. Saya membaca, ini kan Injil sinoptik ya Bapak Ibu ya. Ini ada di Markus, ada di Lukas Bapak Ibu. Saya biasanya khotbahin ini di Injil Markus. Tapi satu hari waktu saya lagi ngulik Injil Matius, saya ketemu kata-kata ini. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Coba ulang, 1, 2, 3. Katakan sama-sama, sekonyong-konyong. Sekonyong-konyong, itu kata agak jarang kita dengar ya Bapak Ibu ya. Setuju gak? Sekonyong-konyong itu artinya apa sih? Sekonyong-konyong itu artinya tiba-tiba. Persamaan dari sekonyong-konyong itu adalah tidak dapat kita duga sama sekali. Ya. Jadi prinsip yang pertama, untuk saudara bisa bertumbuh di dalam Tuhan, yang pertama, badai itu bisa datang kapan saja. Saudara boleh jadi murid Kristus, tapi percayalah, badai itu bisa datang. Masih ada orang di sini Bapak Ibu? Saya ulang, badai itu bisa datang kapan saja. Badai yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan setiap kita Bapak Ibu, itu bisa terjadi dalam kurun waktu yang cepat tanpa kita duga. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan Ayub Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bayangkan kurang apa Ayub. Alkitab mencatat Ayub itu saleh, takut akan Tuhan. Orang terkaya di belahan timur. Ayub itu bukan orang kaya. Ayub itu orang bukan terkaya, terkaya. Coba ulang. Itu kalau orang Manado bilang kaya pe kaya itu.
Ini orang luar biasa Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu bisa bayangkan baru semalam dia berjumpa dengan istrinya. Baru semalam dia berjumpa dengan anak-anaknya. Besok harinya hartanya ludes des des des. Anaknya mati. 10 peti mati berjejer di depan rumah Ayub. Enggak gila aja udah bagus tuh Bapak Ibu. Setuju gak? Saya pernah melayani ibu-ibu di Cibubur, punya anak 2. Anaknya yang kedua, yang paling kecil pergi sekolah, habis itu eskul basket. Lagi main basket, kepleset Bapak Ibu, kepalanya yang belakang menyentuh lapangan basket, mati di tempat Bapak Ibu. Nangisnya 2 tahun, berdukanya 2 tahun. Anaknya Ayub berapa? 20 tahun berdukanya. Gak gampang Bapak Ibu. Tiba-tiba sekonyong-konyong. Ayub orang yang dihormati, orang sangat menghormati Ayub karena terkaya di belahan timur. Tapi hari itu semua orang menyingkir dari Ayub. Kenapa? Karena Ayub punya sakit kulit yang sangat gatal dan berbau. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Saking gatalnya dia gak kuat lagi garuk pakai tangan Bapak Ibu. Dia harus pecahin beling, garuk tangannya Bapak Ibu. Ayub punya istri, istrinya ngomong apa? Yub, ngapain lu punya Tuhan model kayak begitu Yub? Udah tinggalin Yub. Ayub punya sahabat-sahabatnya bukannya menghibur Ayub, malah menghakimi Ayub. Mereka berkata, kami pikir kamu orang saleh dan takut akan Tuhan Yub, tapi ternyata engkau berdosa. Buktinya engkau kena tulah daripada Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, apa yang dialami oleh Ayub adalah badai yang Tuhan izinkan terjadi. Saya mau kasih tahu begini Bapak Ibu, badai itu datang gak akan minta izin dulu dalam hidup kita. Saudara siap gak siap, percayalah badai tetap datang dalam hidup saudara. Yang mengerti katakan amin. Karena badai bisa datang kapan saja, oleh sebab itu kita harus belajar untuk mempersiapkan diri kita Bapak Ibu. Yesus memberikan sebuah perumpamaan yang baik sekali untuk kita mempersiapkan diri kita. Ada 2 orang sedang membangun rumah. Yang pertama dia membangun rumahnya di atas dasar batu. Yang kedua dia membangun rumahnya di atas dasar pasir. Orang yang membangun rumahnya di atas dasar batu itu prosesnya lama Pak. Biayanya mahal, waktunya tidak sebentar. Sedangkan orang yang membangun hidupnya di atas dasar pasir, biayanya lebih murah, prosesnya lebih sedikit. Dan saya mau kasih tahu begini Bapak Ibu, orang yang membangun 2 rumah ini, kalau keadaannya baik-baik saja, semuanya lancar-lancar aja, sepertinya gak ada bedanya Bapak Ibu, setuju gak? Tapi Alkitab katakan akan datang hujan, akan datang angin, akan datang banjir Bapak Ibu. Katakan sama-sama hujan. Katakan sama-sama angin. Katakan sama-sama banjir. Saya mau nanya hujan datangnya dari mana? Dari atas. Angin dari samping. Banjir dari bawah. Katakan sama-sama atas, samping, bawah. Dari berbagai macam sisi, bangunan kehidupan kita akan mendapatkan ujian yang daripada Tuhan Bapak Ibu. Hanya untuk kasih tahu kepada kita dan membuktikan kepada kita yang kita bangun selama ini terbuat dari apa Bapak Ibu. Dan orang yang tetap berdiri adalah orang yang mempersiapkan dirinya Bapak Ibu. Yang mengerti katakan amin. Begitu juga dengan kerohanian kita Bapak Ibu. Itu sebabnya kenapa kita perlu bertumbuh dalam firman Tuhan. Itu sebabnya kenapa kita harus belajar menggali kebenaran pribadi kita sendiri. Belajar firman Tuhan, saat teduh, renungkan firman Tuhan. Punya waktu pribadi bersama dengan Tuhan. Hidup dalam persekutuan, belajar dengan orang yang tepat Bapak Ibu. Halo. Cuman kan kadang-kadang bukan anak sih, orang Kristen zaman now. Kadang-kadang kan susah diajak yang baik-baik, susah Bapak Ibu ya. Tapi kalau diajak ngopi, nongkrong, ngomongin pendeta, cepet. Halo? Iya kan? Kalau diajak, ayo dong doa, aduh ada aja. Ayo dong nonton nih ada film baru di XX1, cepet langsung. Halo? Saudaraku terkasih dalam Tuhan, orang yang
mempersiapkan dirinya, mempersiapkan mental rohaninya. Dengan orang yang tidak mempersiapkan hidupnya dengan baik. Kalau keadaannya baik-baik saja, nggak ada bedanya Bapak Ibu. Tapi percayalah, badai pasti datang Bapak Ibu. Yang mengerti katakan amin. Dan orang yang mempersiapkan dirinya, bangunannya akan terus tegak berdiri. Dia akan menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Yang mengerti katakan haleluya. Itu dia. Yang kedua Bapak Ibu, ya coba Matius 8 ayat yang ke-24 kita baca lagi Bapak Ibu ya. Ini ayat bagus nih Bapak Ibu. 1, 2, 3. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi katakan sama-sama, tetapi Yesus tidur. Oke? Berarti begini, Yesusnya lagi ada di mana Bapak Ibu? Lagi ada di perahu mereka. Bapak Ibu saya mau kasih tahu. Murid-murid Yesus terkena angin keras. Itu bukan cuma peristiwa ini. Setuju gak? Masih ingat peristiwa Petrus berjalan di atas air? Ya. Jadi satu hari Yesus selesai mengajar. Kemudian Yesus menyuruh murid-murid jalan duluan. Waktu murid-murid jalan duluan, mereka naik perahu. Di tengah-tengah jalan, mereka juga mengalami yang namanya angin keras Bapak Ibu. Kalau kita membaca kisah ini Bapak Ibu, mungkin ada beberapa di antara kita yang bisa mengambil kesimpulan begini. Oh, pantas saja murid-murid Yesus kena badai. Enggak ada Yesus dalam perahu. Bisa enggak kita ngambil kesimpulan begitu? Bisa Bapak Ibu. Tapi kalau kita mempelajari Matius ayat yang ke pasal yang ke-8 ini Bapak Ibu, sekali lagi Yesusnya ada di mana? Di dalam perahu. Murid-murid bersama dengan Yesus dan mereka pun kena badai Bapak Ibu. Yang kedua, prinsip apa yang kita bisa pelajari Bapak Ibu? Yang kedua, badai itu bisa terjadi kepada siapa saja. Badai yang hadir dalam kehidupan kita, dia gak hadir milih-milih Bapak Ibu. Oh ini percaya Yesus nih, gue gak mau datang. Yang ini gak percaya Yesus, gue datang. Enggak Bapak Ibu, percayalah dengan saya Bapak Ibu. Saudara rajin doa, saudara malas doa, badai tetap datang dalam hidup saudara. Halo? Percayalah dengan saya, Bapak Ibu rajin kebaktian, malas kebaktian, badai tetap datang dalam hidup kita. Halo? Bahkan saya berani berkata begini, saudara mau kasih perpuluhan, gak kasih perpuluhan, tetap badai hadir dalam hidup saudara. Halo? Bahkan saya berani berkata begini, saudara percaya Yesus, saudara tidak percaya Yesus, badai tetap hadir dalam kehidupan saudara. Dia bisa datang kepada siapa aja Bapak Ibu. Oleh sebab itu belajarlah begini, ketika kita tahu badai bisa datang kepada siapa aja, belajarlah untuk terima badai dalam kehidupan setiap kita. Kenapa? Karena badai yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, ternyata itu adalah proses pembentukan kehidupan Bapak Ibu. Makanya ketika kita lagi susah nih Bapak Ibu ya, jangan pernah ngiri dengan hidup orang yang lebih senang dari kita. Karena kecenderungan manusia adalah ketika dia lagi sakit, ketika dia lagi susah, dia ngiri sama hidup orang lain. Dan begitu banyak orang yang kemudian, Tuhan kalau boleh Tuhan, kalau boleh. Ditukar aja hidupnya Tuhan, tukar. Halo? Ada yang pernah mikir gitu Bapak Ibu? Mau tukar hidup? Kalau hari ini Tuhan dengar doa Bapak Ibu, dan kemudian Tuhan, wah ini orang baik nih Bapak Ibu nih. Kemungkinan besar masuk surga Bapak Ibu, dahsyat nih. Makasih Om. Sampai mana nih tadi jadi lupa nih. Sampai mana Bapak Ibu tadi? Aduh, jangan ngiri sama hidup orang lain ya. Karena kecenderungan orang kan kita ngiri. Nah kalau seumpamanya doa Bapak Ibu dijawab sama Tuhan, ditukar hidupnya, pertanyaan saya, siap gak mau ditukar? Begitu kita tukar hidup sama orang yang suka kita ngiriin Bapak Ibu, begitu kita pindah hidupnya, kita baru tahu ternyata orang ini masalahnya lebih banyak dari masalah kita Bapak Ibu. Halo? Jangan pernah ngiri sama orang yang berduit Bapak Ibu. Wah enak ya hidupnya ya. Wah kasurnya latek, kasurnya king coil Bapak Ibu ya.
Kita nggak pernah tahu loh Bapak Ibu. Orang yang hidup ya tidur di king call, jangan-jangan dia untuk tidur, dia harus perlu dibantu sama obat tidur Bapak Ibu. Setuju gak? Hah? Makanya hari ini Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu bangun pagi, mikirnya tuh masih mau makan bubur ayam apa nasi kuning, bersyukurlah Bapak Ibu. Hah? Setuju gak? Karena ada orang-orang yang bangun pagi, Bapak Ibu, dia harus mikir hari ini mesti bayar utang 10 juta nih. Halo? Betul gak? Jangan pernah ngiri, jangan pernah membandingkan salib kita dengan salib orang lain Bapak Ibu. Saya mau kasih tahu begini, Tuhan itu gak pernah salah ngukur dan salah hitung. Kalau Tuhan memberkati saudara sesuai dengan kapasitas saudara, saya percaya badai yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saudara, itu juga gak bakalan melebihi kekuatan Bapak Ibu. Halo? Siapa di sini yang mau salibnya kecil? Ah, ini kok Iwan juga orang jujur nih, mau dia. Siapa di sini yang mau salibnya besar? Nah, siapa di sini yang mau tanpa salib? Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Apa-apaan lu? Enak aja hidup tanpa salib. Barang siapa mau mengikut aku, dia harus pikul salib. Yang mengerti katakan haleluya. Itu dia, masing-masing kita punya salib Bapak Ibu. Salib besar, salib kecil. Saya mau kasih tahu begini Bapak Ibu ya. Kak, kalau hari ini Tuhan izinkan kakak pikul salibnya cuma 5 kilo. Kenapa Tuhan izinkan salibnya cuma 5 kilo? Karena Tuhan tahu bahwa kekuatan kakak hanya untuk mikul 5 kilo. Makanya dikasih salibnya 5 kilo. Kalau Bapak dikasih salib 50 kilo, kenapa Tuhan izinkan salib Bapak 50 kilo? Karena Tuhan tahu kekuatan Bapak mikul salib 50 kilo. Jadi kan paradigmanya kan begini ya Bapak Ibu. Mau salibnya 5 kilo, mau salibnya 50 kilo. Dua-duanya sama-sama berat Bapak Ibu. Yang mengerti katakan haleluya. Jangan pernah ngiri dengan hidup orang lain Bapak Ibu. Jangan pernah ngiri dengan orang yang punya kuasa, orang yang punya karir hebat, yang punya Kadang-kadang orang yang ada di atas Bapak Ibu, hidupnya juga gak enak. Musuhnya kebanyakan Bapak Ibu. Orang makin di atas kan musuhnya makin banyak, yang gak suka makin banyak. Pernah baca kisah tentang Joseph Stalin gak? Pernah denger gak? Kalau gak pernah baca ya pernah denger lah minimal lah. Pernah denger ya? Belum, sorry. Memang jemaat di tempat ini kesukaannya merenungkan firman Tuhan, doa, pujian, penyembahan. Saya lupa ya kan. Ya itu duniawi lah itu ya kan. Joseph Stalin ini siapa? Ini pemimpin politik dari Uni Soviet Bapak Ibu. Ini orang punya power, punya kuasa Bapak Ibu. Orang hidup dan mati itu ada di tangannya Bapak Ibu. Ini orang super power luar biasa. Tapi waktu saya baca biografi tentang Joseph Stalin Bapak Ibu, ternyata Joseph Stalin itu punya paranoid. Dia punya ketakutan, dia takut mati ditembak sama sniper Bapak Ibu. Karena dia punya ketakutan itu, maka apa yang terjadi? Dalam buku biografinya diceritakan bahwa di rumah pribadinya dia punya 5 kamar pribadi. Setiap malam dia tidur selalu ganti-ganti kamar. Kenapa ganti-ganti kamar? Karena dia takut kalau dia cuma tidur di satu kamar, begitu dia buka pintu, kena sniper, mati. Setiap kali dia pergi ke luar negeri, kunjungan ke negaraan, dia selalu minta mobil yang jemput dia 7 limosin Bapak Ibu. 6 limosin kosong, supir sama mobilnya doang. Salah satu mobil ada Joseph Stalinnya. Ganti-ganti mobil terus, diiringin 7 limosin Bapak Ibu. Kenapa? Takut mati Bapak Ibu kena sniper. Orang yang punya kuasa untuk menentukan hidup dan mati seseorang, tragisnya adalah dia sendiri takut mati Bapak Ibu. Jangan pernah ngiri sama hidup orang lain. Halo, badai bisa datang kepada siapa saja. Belajarlah untuk menerima. Makin cepat kita menerima badai, makin kuat pribadi kita Bapak Ibu. Halo, di sini ada yang rajin angkat besi? Nge-gym? Wis, dahsyat. Brother kita nih, anaknya Pak Iwan. Masih kenal kan bro ya? Ingat bro, kalau di
bakmi, lihat di CCTV, ingat. Saya suka nongkrong di bakminya nih. Brother, lo angkat besi berapa kilo? 40 kilo? 40 kilo bisa. Pertanyaan saya, kalau brother kita biasa ngangkat 40 kilo, dia disuruh ngangkat beban 5 kilo, mau nggak? Mau nggak kira-kira? Biasa ngangkat 40 kilo nih, disuruh ngangkat cuma 5 kilo, mau nggak dia? Kenapa nggak mau? Karena ototnya nggak bakalan terbentuk Bapak Ibu kalau cuma berat 5 kilo, setuju nggak? Sama dengan Tuhan. Bagaimana caranya supaya otot-otot rohani kita makin lama, makin kuat Bapak Ibu? Oh itu dia. Belajar. Terima badai Bapak Ibu. Sekuat apapun badai, percayalah. Dia membentuk otot-otot rohani kita. Wah sedap. Ya kan, jangan ada badai di tengking Bapak Ibu. Ya, katakan sebelah kanan sebelah kiri, lu bukan Yesus. Yang nengking siapa Bapak Ibu? Yesus. Kan ada murid-murid nih. Saya mau nanya, murid-murid nengking-nengking enggak? Enggak. Murid-murid menerima badai. Yang nengking Yesus. Katakan sebelah kanan sebelah kiri, kamu bukan Yesus, kamu murid Yesus. Wah, udah gak enak nih kayaknya nih. Yang ketiga dah, ya langsung nih. Aduh. Yang pertama tadi apa? Nah ini masalah nih Bapak Ibu ya. Yang pertama tadi apa? Badai bisa datang kapan saja. Jadi persiapkanlah. Yang kedua, badai bisa datang kepada siapa saja. Oleh sebab itu, terimalah. Yang ketiga, yang terakhir, badai pasti berlalu. Memang yang ketiga ini jadi penghiburan untuk penutup Bapak Ibu ya. Memang yang pertama, yang kedua itu agak ngeri-ngeri sedap. Yang ketiga apa? Badai pasti berlalu. Tidak selama-lamanya badai itu akan terus ada dalam kehidupan setiap kita Bapak Ibu. Oleh sebab itu belajarlah untuk memastikan Yesus itu satu perahu dengan kita Bapak Ibu. Halo. Ada begitu banyak orang Kristen hari-hari ini. Mereka katanya beribadah kepada Tuhan. Katanya nyembah Tuhan. Begitu luar biasa. Rajin berbakti kepada Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Mereka itu kemudian hidup dalam ketakutan. Mereka hidup dalam kekhawatiran. Kekhawatiran dan ketakutan begitu menguasai kehidupan mereka. Kenapa? Jawabannya satu. Karena mereka tidak mengenal siapa Tuhannya. Murid-murid hari itu ketakutan Bapak Ibu. Murid-murid khawatir. Bahkan mereka saking ketakutannya. Mereka bangunkan Yesus yang sedang tertidur. Halo. Bahkan menurut saya. Kekhawatiran dan ketakutan murid-murid sama sekali tidak punya dasar Bapak Ibu. Setuju gak? Saya kasih contoh. Tapi tolong dijawab ya. Siap? Boleh dijawab? Murid-murid itu satu perahu atau beda perahu dengan Yesus? Udah enak nih. Murid-murid sama Yesus kena badai sama-sama atau enggak? Kena badai sama-sama. Oke? Sekarang pertanyaan saya begini. Kalau murid-murid Yesus karena kena badai, air masuk ke dalam perahu dan akhirnya mereka tenggelam. Pertanyaan saya, Yesus ikut tenggelam enggak? Yang ikut tenggelam. Yang tidak ikut tenggelam. Ini kita belum pilpres aja udah banyak yang golput nih Bapak Ibu. Bahaya nih Bapak Ibu ya. Pilih, harus pilih. Katakan sebelah kanan, jangan golput, harus milih. Pilihlah sesuai dengan hati nurani Bapak Ibu. Ya, ada amin. Kalau amin gak enak, ntar paslon yang lain ya kan. Ada amin, ya kan? Sangkain. Ada amin. Bapak Ibu. Ini saya ulang sekali lagi nih Bapak Ibu, tolong dijawab ya. Katakan sama-sama, tolong dijawab. Oke, siap?
Waktu murid-murid Yesus kena badai, perahu mereka penuh dengan air, mereka tenggelam. Waktu murid-murid Yesus tenggelam, pertanyaan saya, kira-kira Yesus ikut tenggelam enggak? Yang ikut tenggelam, enak nih. Yang tidak ikut tenggelam. Pertanyaan saya yang selanjutnya, Yesus itu Tuhan bukan? Yang ciptakan badai siapa? Tuhan. Pertanyaan saya, mungkinkah pencipta kalah dengan ciptaannya? Ulang ya, mungkin gak Yesus ikut tenggelam? Udah mulai berubah. Ini Bapak Ibu gampang dipengaruhi Bapak Ibu ya. Iman kayaknya agak kurang kuat. Enggak Bapak Ibu, canda ya. Mungkin gak Yesus tenggelam? Mana mungkin Yesus tenggelam Bapak Ibu. Kalau kita kenal siapa Tuhan kita, Yesus gak mungkin tenggelam. Berarti kan begini, untuk apa murid-murid khawatir? Untuk apa murid-murid takut? Halo? Makanya waktu murid-murid membangunkan Yesus, Guru, engkau tidak pedulikah kalau kami binasa? Yesus bangun dan kemudian marahin dulu itu murid-murid. Hei, kamu yang kurang percaya, kenapa kamu takut? Karena kalau Bapak Ibu baca dalam Markus pasal yang keempat, waktu murid-murid membangunkan Yesus, murid-murid katakan begini, Guru, engkau tidak peduli kalau kami binasa. Jadi ternyata selama ini murid-murid hanya mengenal Yesus hanya sebatas guru Bapak Ibu. Murid-murid hanya mengenal Yesus hanya sebatas guru yang bisa ngajarin pemahaman keyahudian sama mereka. Cuman sebatas guru. Dan perhatikan baik, melalui badai yang terjadi hari itu, Yesus memperkenalkan dirinya kepada murid-muridnya. Bahwa dia bukan hanya sekedar guru, dia penguasa alam semesta. Yang mengerti katakan haleluya. Itu dia Bapak Ibu. Makanya murid-muridnya berkata, siapakah gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya Bapak Ibu. Makanya hari ini Bapak Ibu Hosea katakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allahnya. Kalau saudara mengenal Tuhan, apapun peristiwa yang terjadi dalam kehidupan saudara, saudara makin kenal Tuhan, itu namanya bertumbuh di dalam Tuhan. Yang mengerti katakan haleluya. Makin hari kita makin kuat Bapak Ibu. Saya mau kasih tahu begini, pelaut hebat tidak pernah dihasilkan dari laut yang tenang Bapak Ibu. Pelaut yang hebat hanya dihasilkan lewat laut yang penuh dengan badai. Yang mengerti katakan haleluya. Dan paradoksnya adalah begini. Bapak Ibu pernah lihat pohon kelapa? Enggak pernah lihat ya? Kesian banget Bapak Ibu ini. Ya, pernah lihat, minimal kasih kode lah Bapak Ibu yang gak usah ngomong, kode aja udah. Ulang, pernah lihat pohon kelapa? Ini enak nih. Pohon kelapa dia bisa bertumbuh jadi pohon yang kuat karena dia punya akar yang kuat. Setuju? Paradoksnya adalah akar yang kuat dari pohon kelapa hanya bisa dihasilkan kalau pohonnya kena angin kencang. Ini kalau kebaktian belum makan emang begini nih, ya kan? Lama nih ya kan. Saya ulang sekali lagi ya kan. Pohon kelapa tahu? Pohon kelapa dia akan menjadi pohon yang kuat karena dia punya akar yang paradoksnya adalah akar yang kuat dari pohon kelapa hanya bisa dihasilkan kalau pohonnya kena angin badai, angin yang kencang Bapak Ibu. Sama juga dengan pribadi kita Bapak Ibu. Saudara gak akan menjadi orang-orang yang sekuat hari ini kalau gak pernah ngalami tantangan dalam kehidupan. Saudara gak akan pernah sedekat ini sama Tuhan kalau gak pernah punya pergumulan Bapak Ibu. Kita gak akan Tuhan bawa jadi dewasa di dalam Tuhan kalau hidup kita cuma nyaman-nyaman doang Bapak Ibu. Enggak. Justru kita mengenal siapa Tuhan kita. Karena proses-proses kehidupan, saudara akan kenal Tuhan saudara, Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Kalau kita pernah ngalami sakit, halo,
Saudara akan mengenal Tuhan kita Jehovah Jireh, Allah yang mencukupkan. Kalau Tuhan izinkan kita mengalami kekurangan, pulang dari tempat ini Bapak Ibu, kenalilah sifat Tuhan, bertumbuhlah dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Badai pasti akan berlalu Bapak Ibu percayalah, tapi di dalam badai Tuhan mau mengajar, menyatakan kemuliaannya dalam kehidupan setiap kita. Dia mau memperkenalkan pribadinya dalam kehidupan setiap kita. Selamat bertumbuh di dalam Tuhan. God bless you all. Tuhan memberkati. Haleluya. Dahsyat, 33 menit Bapak Ibu ya. Saya dikasih waktu 2 jam tadi. 30 menit aja dah udah ya. Mari kita datang kepada Tuhan. Tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Mari, haleluya, haleluya. Hari ini firman Tuhan datang sederhana Bapak Ibu. Kalau kita mau mengenal karakter Tuhan kita, Dia menyatakan dirinya lewat hal-hal yang susah dan sulit dalam hidup kita. Ketika badai hadir dalam kehidupan kita, selama Bapak Ibu bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, saudara akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Haleluya. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Bapakku datang dan berserah, Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan
badai pasti berlalu. Gak selama-lamanya saudara akan menderita. Tidak selama-lamanya saudara akan terus dalam kesusahan, percayalah. Bapak ibu saudara akan mengalami yang namanya kebahagiaan. Karena badai masih berlalu. Bertahan Bapak ibu, jangan pernah menyerah dengan kehidupan. Pastikan hari ini Yesus seperahu dengan kita. Pastikan dia menyertai kehidupan kita. Dia harapan dalam kehidupan setiap kita. Dia kekuatan dalam kehidupan setiap kita. Bapak ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan. Saya merasa dalam roh saya ada beberapa di antara kita Bapak ibu yang gak mampu bertahan lagi. Ada beberapa di antara kita yang sudah mau menyerah dengan keadaan. Aku udah gak kuat lagi Pak Pendeta. Dan rasanya kita udah mau menyerah. Siang hari ini Bapak ibu, seberapa banyak di antara kita Bapak ibu yang perlu pertolongan Tuhan, perlu penyertaan Tuhan. Bapak ibu boleh lambaikan tangan tinggi Bapak ibu. Ada Bapak ibu? Bapak, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hari ini hamba-Mu berdoa ya Bapak. Buat setiap tangan-tangan yang terangkat ya Bapak. Hari ini Tuhan, tolong kehidupan kami. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang selalu memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Apapun badai yang hari ini kami alami ya Bapak, kami percaya kami akan mampu melewatinya. Dan kami akan mampu jadi pemenang dalam kehidupan kami. Hari ini ya Bapak, biar Engkau Allah Immanuel dinyatakan dalam kehidupan kami. Kami semakin bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Kami semakin punya kualitas Tuhan dalam kehidupan kami. Kami pulang dari tempat ini, kami membawa kemenangan dalam kehidupan setiap kami. Yang percaya katakan amin. Mari kita bangkit berdiri sama-sama Bapak Ibu. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Come on. Aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Tuhan Yesus ada di pihak kami. Tuhan Yesus satu perahu dengan kehidupan kami. Sehingga kami bisa Tuhan keluar dari badai kami Tuhan. Melihat kemuliaan demi kemuliaan. Kami akan berjalan Tuhan bersama-Mu. Kau akan menopang kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan ke janji-Mu ya dan amin dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Materaikan segala kebenaran firman-Mu agar menjadi rema, kekuatan tinggal di dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami keluar Tuhan, kami akan menjadi saksi Kristus Tuhan. Dan kami adalah umat-umat yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus yang sudah diberkati dan menjadi pemenang. Bersama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, hari ini adalah hari yang spesial di mana Bapak Gembala kita berulang tahun. Kemarin betul ya Om Iwan ya. Coba Om Iwan bangkit berdiri dulu dong Om Iwan, kita kasih tepuk tangan.
Pak Gembala ulang tahun, Pak Gembala boleh kasih sedikit kesan dan pesan 1 tahun. Shalom semuanya. Shalom. Selamat ulang tahun ya. Ini ada beberapa yang ulang tahun sebetulnya, nanti habis ini gua foto dulu bro ya. Udah foto ntar lu pada keluar sini yang ulang tahun. Ini ada beberapa teman yang ulang tahun di sini nih. Cuman saya bilang sama-sama, tapi yang orang-orang panitia yang udah disiapin 3 tahun yang lalu. Dia bilang Pak Iwan dulu katanya. Oke, nanti sebentar. Jor, gua tiup dulu ya. Ntar lu sisanya lu yang tiupin. Satu. Oh, kan ada sini juga yang ulang tahun siapa? Ariel, mana Ariel? Ariel. Oh, Papa dulu. Khusus Om Iwan dulu. Oh, ada nama gua ya. Tiup lilinnya, tiup lilinnya. Oh udah. Yang punya dong. Kita minta doain sama Pastor Dieter. Iya, khusus Pastor Dieter. Langganan bakmi gua nih. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri sama-sama ya Bapak Ibu ya. Kita mau angkat tangan kita berdoa buat Ko Iwan, Pak Gembala kita di tempat ini. Mari kita berdoa bersama-sama, satukan hati kita. Bapak, kami percaya hari ini hamba-Mu berulang tahun. Tuhan sudah memberikan waktu dan kesempatan 1 tahun lagi ya Bapak. Kami percaya semua waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan buat Ko Iwan tidak akan pernah sia-sia. Biarlah dia bisa menangkap kehendak Tuhan dalam hidupnya, mengerjakannya sehingga hidupnya memuliakan nama Tuhan. Engkau memberkati Ko Iwan dalam pelayanannya, dalam keluarga. Engkau memberikan anggur yang baru dalam kirbat pernikahannya bersama dengan Kak Ola. Sehingga pernikahan mereka sepanjang masa mereka mengalami kebahagiaan. Juga dengan ketiga putranya ya Bapa. Hari ini hamba berdoa memberkati keluarganya ya Tuhan. Kami percaya keluarga ini disertai dan memuliakan nama Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan Ko Iwan, kami percaya di tahun ini Tuhan akan membukakan segalanya. Pintu-pintu yang selama ini tertutup akan dibukakan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, hamba-Mu berdoa biar sukacita daripada Tuhan, damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal, senantiasa memelihara hati dan pikiran Ko Iwan selalu tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama kita katakan Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Happy birthday Om Iwan.
bilang kuenya nggak bagus. Oke, terima kasih ya. Kita kasih tepuk tangan. Kita mau siapkan yang terbaik. Kita mau memberikan persembahan. Kita memberikan dengan sukacita. Haleluya, puji nama Tuhan. Terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 5 November 2023, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Yolanda Vergina dan perjamuan kudus akan dilayani oleh Bapak Gembala Pastor Iwan Wijaya. Ibadah ini akan disertai dengan ibadah anak. Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 12 November 2023, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Reo Panggabean. Ibadah ini akan disertai dengan ibadah anak. Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 19 November 2023, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Dieter Nicholas. Ibadah ini akan disertai dengan ibadah anak. Ibadah Raya GBI Wow,
Minggu 26 November 2023, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Zivki. Ibadah ini akan sertai dengan ibadah anak. The stone is rolled away. No longer I am chained because of Jesus. Forever I will sing of the blood that set me free. Only Jesus. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GB Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. My life I will surrender. With all my heart I worship. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, ada sedikit tambahan pengumuman bahwa doa pagi bersama dengan tema sifat Tuhan yang sesungguhnya, pembicaranya oleh Ibu Maya, akan diselenggarakan pada hari Selasa 21 November 2023 pukul 6 pagi sampai jam 7 via Zoom. Karena selama ini kan biasanya di hari Rabu, dan karena di hari Rabu sampai Kamis itu kita akan ada retreat, jadi kita akan majukan untuk doa pagi bersama kita di hari Selasa setiap jam 6 pagi ya. Tetap jamnya sama ya Pak ya, tetap sama jam 6 sampai jam 7. Jadi dipastikan Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk mendapatkan pembekalan lebih dalam lagi, join bersama-sama di hari Selasa 21 November 2023 dengan pembicara Ibu Maya. Puji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Namun siapa akan malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kita berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk cinta-Mu bagi kami Tuhan. Kami adalah anak-anak kesayangan Tuhan, yang Engkau kasihi Tuhan, dan Engkau sudah memberikan kelimpahan bagi kami Tuhan. Engkau sudah berkorban bagi kami di kayu salib Tuhan. Terima kasih untuk cinta-Mu yang tak terbatas bagi kami. Engkau Allah yang baik, dan kami percaya Tuhan, semua yang baik daripada Engkau, semua yang buruk bukan daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami memberkati setiap jemaat yang ada Tuhan. Kami Tuhan katakan Tuhan, jemaat wow, jemaat-jemaat yang diberkati, jemaat-jemaat yang excellent, jemaat-jemaat yang luar biasa. Dalam nama Yesus, diberkatilah perekonomian jemaat wow Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, mereka usahakan, Tuhan buat semuanya berhasil. Begitu juga dengan jemaat-jemaat wow yang masih studi Tuhan, masih belajar. Kami percaya anak-anak kami akan menjadi anak-anak yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami mengucap syukur untuk gembala kami Pak Iwan yang sudah berulang tahun. Ini semua hanya karena kasih-Mu dalam kehidupannya Tuhan. Dia Tuhan bisa bertambah usia setahun dengan tubuh yang sehat Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami memberkati Tuhan gembala kami di tempat ini Tuhan, berserta Bu Ola dan anak-anak mereka Tuhan. Terima kasih ya
Bapa. Kami mengucap syukur untuk semua jemaat juga Tuhan yang sudah memberikan persembahan. Tuhan memberkati semuanya. Kami memberkati Tuhan bangsa kami Tuhan, Indonesia Tuhan. Kami mengucap syukur kami menjadi warga Indonesia Tuhan. Kami lepaskan berkat bagi Indonesia. Shalom buat Indonesia, bangsa yang damai, bangsa yang penuh dengan sukacita Tuhan. Tidak ada Tuhan perselisihan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur dan kami akan terima berkat Tuhan dalam nama Yesus. Kami juga mengucap syukur atas hamba-Mu Mr. Dieter Tuhan, kiranya Engkau terus pakai dia, Engkau selalu menyertai dalam kehidupannya, Engkau selalu menuntun dan memimpin, dan Engkau tambah-tambahkan hikmat marifat yang daripada Engkau. Tutup bungkus dia dengan kuasa darah-Mu yang kudus, sertai dimanapun dia berada. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, kami sudah mendengar sebagian firman-Mu, dan kalau sebentar kami akan berpisah, kami pun rindu untuk menerima berkat daripada Engkau. Mari saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, kita mengangkat kedua tangan, kita arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.